Pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan tren peningkatan anak yang menderita diabetes di tanah air meningkat. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun 2010 hingga Januari 2023 memperlihatkan kenaikan 70 kali lipat prevalensi anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa tersebut kini justru banyak dialami anak kecil. Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan hingga Januari 2023 sebanyak 1.645 anak menderita diabetes. Dan fakta ini menunjukkan peningkatan sebesar 70 kali lipat bila dibandingkan pada tahun 2010. Dari jumlah anak penderita diabetes, 46,23% diantaranya terjadi pada anak dengan rentang usia 10 hingga 14 tahun. 31,05% lainnya berusia 5 hingga 9 tahun, 19% berusia 0 hingga 4 tahun, dan 3% diderita anak usia lebih dari 14 tahun. Diprediksi data jumlah anak penderita diabetes lebih tinggi karena dihimpun dari 13 kota di tanah air. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Dr. Piprim Basarah Yanuarso selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Dr. Piprim. Assalamualaikum. Apa kabar dokter? Selamat siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar? Kabar kami di sini juga baik. Kita langsung saja membahas tentang kasus diabetes yang meningkat ya pada anak. Ini luar biasa sekali, ada sekitar kurang lebih 70 kali lipat meningkatnya. Kalau diamati, kalau dari pengamatan dokter sendiri, apa sebetulnya yang menjadi masalah utamanya? Apakah ada yang salah dari pola asuh orang tua atau gaya hidup anak dan pola makan anak, dokter? Baik. Jadi sebetulnya kita memaknai angka ini seperti ini ya. Selain memang kasus diabetes itu meningkat, juga pencatatan dan pelaporannya juga lebih baik dibandingkan dahulu. Jadi penemuan kasusnya juga meningkat. Ya, bisa jadi memang kasusnya sebetulnya jauh lebih tinggi di masyarakat, ya. Jauh lebih tinggi dari 1.645 kasus itu, ya. Namun belum tercatat dan belum terlaporkan, ya. Jadi pertama pencatatan pelaporannya memang meningkat dan kasusnya sendiri juga memang meningkat. Diabetes pada anak ini 90%-nya tipe 1 dan sekitar 10%-nya tipe 2. Baik. Namun mungkin masyarakat masih belum mengetahui ya apa tipe 1 itu dan apa tipe 2 dan kami juga belum bisa mendapatkan input kira-kira apa sebetulnya penyebab utama anak-anak ini terserang oleh diabetes. Apakah karena dari pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas anak-anak jadi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa banyak bergerak sehingga mereka banyak hanya diam di rumah saja dan memicu mereka terkena diabetes, dokter? Baik. Untuk yang tipe 1 itu disebabkan karena kerusakan kelenjar di pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Ya, ini biasanya karena suatu penyakit semacam autoimun begitu yang merusak sel-sel Langerhans di pankreasnya, tidak ada produksi insulin sama sekali sehingga gula itu, insulin kan tugas utamanya memetabolisme gula ya, sehingga makanan terutama karbohidrat yang diubah menjadi gula itu tidak bisa dicerna oleh sel, tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya menumpuk di dalam darah dan terjadilah kadar gula darah yang meningkat. Karena metabolisme glukosa ini tidak bisa, tubuh kemudian membentuk keton dalam jumlah yang tidak terkendali karena tidak bisa direm dengan adanya insulin. Sehingga kondisi ini seringkali terjadi anaknya dalam kondisi gawat yang disebut dengan diabetes ketoasidosis. Anaknya koma dan kemudian pada saat itulah baru ketahuan anak tersebut menderita diabetes mellitus tipe 1. Ini skenario begini, anaknya gawat darurat, koma, dibawa ke rumah sakit, gula darahnya bisa tinggi banget, ratusan, dan ketonnya juga tinggi banget. Nah, inilah yang sering terjadi di masyarakat kita. Walaupun kejadian seperti itu sudah mulai berkurang, karena edukasi-edukasi yang terus dilakukan dan
anak-anak diabetes mellitus ini terdeteksi lebih awal. Nah, tipe satu lagi, tipe 2, adalah memang tipe yang banyak terjadi pada orang dewasa. Hanya saja sekarang ada tren pergeseran ke usia yang lebih muda. Ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup. Akibat terlalu sering makan makanan yang manis, mengandung gula, mengandung tepung, mengandung karbohidrat, terus-menerus. Biasanya dahulu obesitas, ya. Sekitar 70% anak diabetes itu obesitas. Anak obesitas itu 70%-nya menderita diabetes, ya. Jadi related banget dengan obesitas, dan ini juga memang terkait dengan gaya hidup. Pandemi COVID kemarin, selain memang ada juga yang akibat MISC, ya, menyebabkan diabetes tipe 1, tapi tipe 2 juga cukup meningkat gara-gara gaya hidup sedenter, ya, dikurung di rumah, tidak olahraga, makan terus. Orang tuanya saking sayangnya pada anak, dikasih aneka ragam minuman manis, dikasih snack terus, ya, supaya anaknya betah ikut sekolah online. Nah, inilah kemudian juga olahraganya nggak pernah. Nah, ini yang membuat tipe 2 juga ikut meningkat dan bergeser ke usia yang lebih muda. Oke, jadi disebabkan oleh dua alasan tersebut ya, diabetes yang tipe 1 memang karena ada autoimun, dan yang kedua itu dari lifestyle atau gaya hidup, pola makannya anak-anak bagaimana. Nah, yang bisa kita antisipasi atau bisa kita intervensi ini berarti di diabetes yang tipe 2 ya, yang karena lifestyle. Karena yang untuk autoimun ini memang agak sulit nih, harus betul-betul diantisipasi secara medis. Tapi kalau untuk yang tipe 2 ini bisa kita intervensi. Nah, pertanyaannya apakah ada yang miss dari pola asuh orang tua ke anak, atau anak-anak yang suka jajan sembarangan, yang banyak mengandung gula, dan orang tua ya membiarkannya, yang penting anak-anak senang, dokter? Baik. Jadi pendekatannya memang agak sedikit berbeda. Untuk yang diabetes tipe 1, kita memang harus mendeteksi awal dan kemudian memberikan terapi, karena ini biasanya butuh insulin sepanjang hidupnya, dan juga butuh komunitas yang mendukung, ya, karena terapi kronis ini kan anak-anak apalagi remaja bosen, ya. Kemudian dia tidak aktif lagi, akibatnya datang koma gitu, ya. Ini butuh support secara psikologis, bantuan juga dengan komunitas yang mendukung, edukasi oleh dokter-dokter yang bisa masuk ke dunia mereka, ya, supaya mereka bisa teratasi dengan baik. Nah, untuk yang tipe 2 memang ini karena lifestyle. Jadi kita coba bisa bayangkan, ya, pada saat saya masa kecil dulu nih, soft drink itu cuma 2 atau 3 macam, ya, dan dimakan pada saat hari-hari libur, ya kan. Tapi sekarang kalau kita ke minimarket, soft drink berisi minuman manis itu luar biasa banyak jenisnya, ya. Dan karena sifatnya manis, ini anak-anak kemudian ada ketagihan, ya, karena rasanya lezat, dan memang ada sifat adiksi pada gula-gula tersebut. Dan kalau tidak dikontrol oleh orang tuanya, ini akan lagi dan lagi, ya. Bayangkan kalau orang anak itu tidak pernah minum air putih, minumannya selalu manis dan manis. Ditambah lagi, jangan lupa ada karbohidrat yang rasanya tidak manis, berupa tepung-tepungan, umbi-umbian, ya, roti, mie, ya, biskuit, ya, kue-kue, itu pun kalau dimakan menjadi gula. Jadi sudahlah minumannya manis, makanannya pun adalah karbohidrat cepat serap atau refined carb, yang begitu dimakan itu langsung menjadi gula. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan kita, dan saya kira ini butuh bantuan media juga untuk mengedukasi masyarakat. Baik, lalu begini dok, bagaimana agar anak-anak bisa tahu, ya, mereka punya sistem alarm sendiri dalam dirinya untuk bisa mengontrol pola makan yang baik, dan tentunya ya bisa mengurangi gula juga. Bagaimana sistem edukasi dari orang tua ke anak agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik, dan anak-anak juga bisa menangkap pesan dari orang tua dan bisa melakukannya juga tentunya dengan baik? Baik, 75% penyakit diabetes tipe dewasa itu tidak tahu bahwa dirinya diabetes. Ya. Ini kita bicara pada orang dewasa, ya. Jadi dari 100 orang dewasa yang kena diabetes, itu 75-nya tidak tahu. Ketahuannya saat dia cek gula darah, ya.
Jadi anak-anak pun yang tipe 2 ini seringkali tidak tahu, tetapi kita bisa lihat gejala-gejalanya ya, kalau dia banyak kencing, banyak minum, banyak makan ya, kemudian dia selalu sering lapar ya. Coba kita cek gula darah ya, ini general check up ya pada anak-anak yang, terutama pada anak yang sudah obesitas ya, ini sangat diperlukan rutin ya, tiap 6 bulan anak-anak itu bisa dicek gula darahnya ya, supaya apa, supaya terdeteksi lebih awal. Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita upaya untuk mencegah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Itu dimulai dari kebiasaan keluarga, Mas. Saya sangat sepakat dengan apa yang digaungkan Kementerian Kesehatan, transformasi kesehatan, itu kita harus mulai di hulu, di promotif preventifnya. Apa itu promotif? Misalkan memperbaiki pola makan. Pola makan kita, kalau tadinya junk food yang kaya gula dan high glycemic index food itu bisa bikin diabetes, maka lawannya makanan sehat itu adalah real food. Ya, real food berupa protein hewani, sayur-sayuran hijau, ya, buah-buahan, umbi-umbian yang bukan karbohidrat, yang karbohidrat kompleks ya, bukan yang karbohidrat cepat serap. Makanan yang secara alami, bukan yang makanan pabrikan ya, bukan ultra processed food. Inilah yang lebih sehat dan perlu kita galakkan di masyarakat. Kemudian juga gaya hidup olahraga. Ini bisa dimulai dengan ayah ibunya yang menjadikan olahraga adalah kebutuhan di dalam keluarga tersebut. Ya, kalau katakanlah kita mungkin agak kelebihan makan, sedikit makan berlebih, tapi olahraganya cukup, intensitasnya cukup, ya, rutin olahraganya, maka kelebihan kalori itu akan dibakar. Ini kan anak-anak kita sudah makannya sering, yang dimakannya bergula tinggi atau karbohidrat tinggi, nggak pernah olahraga, jadi komplit paketnya untuk bikin kemudian diabetesnya meningkat. Itu kira-kira. Baik, jadi kembali lagi ke lifestyle ya, gaya hidup, pola makannya dijaga, olahraga, dan tentu jam tidur juga harus diatur secara baik ya, agar betul-betul semuanya seimbang. Baik dokter, menarik sekali perbincangan kita akan lanjutkan namun usai jeda ya. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita kembali bersama dengan Dr. Piprim. Dokter masih bersama kami, Dok? Ya, silakan. Baik, dokter, masih membahas mengenai upaya kita untuk mencegah kasus diabetes ya pada anak. Ini ada mindset yang mungkin sedikit salah di para orang tua zaman sekarang ya. Karena banyak orang tua yang melihat kalau anak kita ini gemuk berarti gizinya cukup dan terlihat lucu begitu. Karena orang tua suka yang anak-anak gemuk itu, mereka menganggapnya lucu. Nah, sementara anak yang tidak begitu gemuk atau bahkan yang pas ya, saya juga tidak tahu ini pas ukuran standar kesehatan seperti apa, ini dianggapnya malah kurang gizi bagi orang-orang tua yang menganggap anak-anak gemuk itu adalah anak-anak yang sehat, yang penuh dengan gizinya. Ini bagaimana meluruskan mindset seperti ini, Dok? Baik, jadi kalau kita lihat anak itu kan punya kekhasan tumbuh dan kembang ya. Nah, bagaimana tumbuhan itu seorang anak disebut normal kalau sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Itu kan Kementerian Kesehatan sudah punya buku KIA ya. IDAI juga punya aplikasi Primaku namanya. Di situ ada grafik pertumbuhan untuk anak-anak sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak itu sesuai dengan grafik pertumbuhannya sejak dia lahir, itu sudah normal sudah. Jangan dibandingkan dengan anak tetangga yang sebetulnya dia obesitas, ya kan? Jadi anak obesitas itu bukan sehat. Anak obesitas itu bisa jadi berpotensi terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Tadi 70% anak yang obesitas itu terkait dengan diabetes. 30% anak diabetes itu nggak obes memang. Tapi 70% diabetes. Jadi harus kita cegah. Supaya anak-anak itu pola makannya. Nah, ini kan ada slogan baru dari Kementerian Kesehatan. Isi piringku kaya protein hewani. Ayo itu kita kerjakan dulu. Karena itu protein hewani adalah real food. Ya. Protein hewani ikan, hati ayam, telur, unggas, daging itu adalah
protein hewani. Kalau yang mau murah, kita bicara masalah ikan, masalah telur ya. Hati ayam itu kan murah tuh. Jadi penuhi dulu makanan anak-anak kita tuh dengan bukan dengan snack-snack, kue-kue, minuman manis ya. Bukan dengan itu. Protein hewani dulu. Karena protein hewani itu akan juga merangsang tinggi badan yang cukup, tidak stunting. Jadi satu upaya untuk mengurangi diabetes adalah kembali ke jenis makanan yang benar. Karena dalam penelitian-penelitian, ketika anak itu diberi makanan yang tinggi glycemic index, dia akan gula darahnya cepat naik, kemudian cepat menurun lagi. Dia akan cepat merasa lapar, kemudian nagih makanan lagi. Gitu. Kalau makanannya snack junk food. Tapi kalau makanan protein hewani kita kenyangkan dengan dadar telur misalkan, dengan sayuran hijau, ya, dengan ada nasinya misalkan, itu anak itu kenyangnya lama karena gula darahnya nggak melonjak cepat ke atas. Jadi kenyangnya lama, nggak craving gitu, nggak craving. Ini jadi Mas, pertama kita definisi sehat itu adalah yang sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Secara garis besar kalau mau gampang-gampangan, rumus berat badan ideal anak misalkan 8 ditambah 2 kali umur. Ya, misalkan anak usia 4 tahun atau 2 tahun ya. Anak usia 2 tahun itu 8 ditambah 2 kali 2 sekitar 12 kilo. Ya kalau masih 11-12 masih oke gitu ya. Tinggi badan itu 80 ditambah 5 kali umur. Jadi pada anak usia 4 tahun tinggi badannya harus 1 meter. Gitu kira-kira ya. Ya, 80 ditambah 5 kali 4 kan, 20 kan. Jadi tinggi badan 1 meter itu pada anak usia 4 tahun. Kalau di bawah itu, kita mesti hati-hati. Kalau udah mencapai itu, oke, ya berat badannya juga tadi udah cukup, oke, nggak usah pingin obesitas gitu ya. Ini mungkin paradigma orang tua mesti kita ubah. Baik, ini ya ada pencerahan baru nih. Jadi jangan menstereotip ya, jangan menyamakan ketika kita punya anak yang tidak segemuk anak tetangga misalkan. Terus kita menganggap anak kita ini kurang gizi atau tidak baik begitu asupan vitamin dan lain sebagainya. Ini belum tentu ya, justru bisa saja anak tetangga tersebut yang obesitas atau bahkan terkena diabetes. Ini yang perlu kita luruskan dulu ya. Nah, kalau kita sudah ingin mengantisipasi ya, sebelum mengantisipasi mungkin kita juga harus mengetahui terlebih dulu apa saja dokter kira-kira gejala-gejala awal ketika anak-anak kita sudah terkena diabetes dan bagaimana penanganan dininya, dokter? Baik, jadi ada trias diabetes ya, polidipsi, poliuri, polifagi. Ya, banyak minum, banyak makan, banyak kencing. Ya, anak-anak diabetes ini kalau gula darahnya tinggi dan nggak bisa masuk sel, itu kemudian dia selalu merasa juga lapar. Ya, akibatnya banyak makan. Ya, tapi kemudian banyak kencing. Nah, kalau anak-anak bahkan anak yang obesitas kemudian ada penurunan berat badan agak cepat. Tadinya obesitas belum diabetes, kemudian begitu diabetes ada penurunan berat badan. Ya, ini yang langkah pertama adalah segera periksa ke dokter anak terdekat ya, periksa laboratoriumnya, cek gula darahnya. Itu sangat-sangat penting ya. Tadi saya katakan di orang dewasa aja 75% diabetes itu dia nggak tahu bahwa dirinya diabetes. Taunya pada saat kebetulan ketika diperiksa gula darahnya. Oleh karena itu anak-anak ini nggak ada salahnya kita general check up juga pada anak-anak kita. Cek gula darahnya, cek darah rutinnya seperti apa, ya. Fungsi livernya seperti apa. Biasanya anak obesitas fungsi livernya juga sudah mulai berkurang karena ada perlemakan hati, ya, SGOT-nya meningkat, SGPT meningkat. Itu biasanya yang terganggu lebih awal. Jadi segera dibawa ke dokter, kemudian nanti juga kita lihat seperti apa. Kalau diabetes tipe 1, ya diagnosisnya memang ini butuh support terus-menerus, ya butuh suntik insulin dalam seumur hidupnya. Nah ini makanya butuh support komunitas ya. Ada biasanya kalau dokter-dokter konsultan endokrinologi anak, ya itu nanti beliau lebih paham, ada komunitasnya, ada saling support dan seterusnya ya. Dan kalau diabetes tipe 2 ini bisa dikendalikan maksimal dengan
mengendalikan gaya hidup tadi ya, olahraga. Olahraga itu sangat-sangat penting. Khususnya olahraga resisten. Karena ketika anak itu olahraga resisten, ya olahraga beban, ototnya mulai ada, itu otot itu konsumer terbesar dari gula, Mas. Jadi kalau orang dewasa ya misalkan ototnya gede, makan sedikit kelebihan gula itu cepat diserap oleh ototnya. Beda kalau orang itu gemuk, ototnya kecil, lemaknya banyak, gulanya itu nggak bisa diserap oleh ototnya. Jadi inilah pentingnya olahraga. Jadi selain olahraga, ngatur pola makan, nggak snacking, ya. Kemudian tadi betul cukup tidur, ya. Cukup tidur juga sangat penting karena sekali semalam aja kita begadang, itu imunitas kita menurun 30%, sel natural killernya. Jadi ini juga sangat penting. Anak-anak kita sekarang, coba kita lihat lampunya mungkin sudah dimatikan lampu kamarnya. Tapi begitu kita intip, anak-anak itu di balik selimut main gadget ya. Ya. Ini main gadget. Jadi hal-hal begini ini kadang-kadang juga bisa menurunkan kualitas kesehatan anak karena tidurnya tidak cukup karena kebanyakan gadget. Hati-hati orang-orang tua ya, mungkin kita tengoklah kondisi anak-anak kita. Baik, jadi artinya untuk anak-anak yang mengidap diabetes tipe 2 ini bisa dikontrol ya atau bisa sembuh dengan cara mengubah lifestyle ya, gaya hidup ya, pola makan, kemudian olahraga dan pola tidur juga ini harus dijaga. Nah, untuk yang tipe 1 yang memiliki autoimun, ini apakah dia juga bisa sembuh juga anak-anak ini atau seumur hidupnya mereka harus mengonsumsi obat dengan adanya bantuan dari support system juga? Diabetes tipe 1 ini butuh support insulin terus-menerus, Mas, seumur hidupnya. Oke. Dia tidak bisa lagi memproduksi insulinnya. Ya. Jadi ini memang lebih lebih butuh support komunitasnya ya. Kalau diabetes tipe 2 yang masih ringan itu dengan pengendalian gaya hidup dia masih bisa terkontrol gula darahnya, tetapi kalau yang berat ya tentu butuh obat-obatan ya, butuh obat-obatan, bahkan butuh juga suntik insulin kalau pankreasnya sudah mulai juga tidak bisa memproduksi. Jadi diabetes tipe 2 yang berat itu juga bisa pankreasnya nggak bisa lagi memproduksi insulin, ya butuh insulin juga. Makanya jangan sampai itu kejadian ya, jangan sampai kejadian. Kita ayolah kembali ke healthy lifestyle ya, kita dukung program dan kesehatan itu yang transformasi kesehatan itu mulai dari hulunya. Kenapa? Karena BPJS kita itu digerogoti oleh penyakit degeneratif. Orang kalau sudah diabetes tidak terkontrol, ya gula darahnya tidak terkontrol, itu bisa memilih ya satu dari pilihan-pilihan berikut. Kalau dia kena mata, di matanya buta, kena retinopati. Nah, ginjal, gagal ginjal, butuh cuci darah seumur hidup. Kalau dia kena infeksi di ujung kakinya bisa amputasi kakinya. Kalau dia kena serangan corona dia bisa kena serangan jantung. Kalau kena pembuluh darah otak dia kena stroke. Jadi nggak ada enaknya kalau orang sudah kena diabetes yang tidak terkontrol. Oleh karena itulah kita upaya promotif preventif itu jauh lebih penting daripada ngobatin kalau sudah kena 5 ini. Itu mahal sekali biayanya. Ya, memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Untuk itu lebih baik kita mengatur lagi lifestyle kita, pola hidup kita, pola makan, olahraga, dan tidur secara teratur agar kita juga bisa menjaga anak-anak kita dari ancaman diabetes yang akan menyerang anak-anak kita. Terima kasih dokter telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama. Pemirsa, program Si Canang di Medan, Sumatera Utara membantu menurunkan angka kasus stunting di daerah Belawan Si Canang, Medan, Sumatera Utara. Seperti apa program ini? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.